3. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang konsep dan teori multimedia, teori kognitif, afektif, dan psikomotor. Boleh slide selanjutnya. Beranggotakan Frida Sela Salsabila dengan NIM yang tertera ada di PPT-nya. Yang kedua ada Habib Mujahid Wicaksono, NIM-nya juga sudah tertera di PPT-nya. Selanjutnya ada Hena Rahayu Putri Jayanti, NIM-nya pun ada di sana. Nah, boleh selanjutnya. Oke, sip. Yang pertama itu tentang pengertian multimedia. Boleh selanjutnya. Nah, sebenarnya multimedia itu apa sih? Multimedia ini berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk mengantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Nah, menurut Munir dan Halimah Badiouzezaman tahun 1999 mendefinisikan multimedia sebagai keterpaduan di antara berbagai media teks, gambar, video, dan animasi dalam satu media digital yang mempunyai kemampuan untuk interaktif, umpan balik, dan informasi diperoleh dengan cara yang non-linear. Yang kedua ada efektivitas multimedia. Selanjutnya. Efektivitas multimedia dapat dilihat dalam beberapa kelebihan multimedia. Antara lain, yang pertama, ada penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi. Kemampuan untuk mengakses informasi secara up-to-date dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. Yang ketiga ada bersifat multisensorik karena banyak merangsang indera sehingga dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik. Selanjutnya ada menarik perhatian dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Selanjutnya ada media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, suara, gambar, video, dan animasi. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Yang terakhir ada bersifat interaktif, menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna multimedia. Yang ketiga ada pemanfaatan multimedia yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Frida Sela Salsabila. Dipersilakan Frida Sela Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan multimedia. Yang pertama itu ada dari bidang ekonomi atau bisnis. Penyajian multimedia secara visual dapat membantu menjelaskan bidang ekonomi atau bisnis yang ditawarkan, seperti tentang profil, produk, jasa, maupun hal lain mengenai perusahaan. Penyajian bisnis juga bisa merupakan multimedia linear atau multimedia interaktif yang diperlukan untuk menjelaskan sesuatu lebih terperinci dan akurat. Kemudian untuk yang kedua itu ada di bidang informasi dan komunikasi. Penyajian informasi dapat dikomunikasikan menggunakan alat bantu seperti hard copy, DVD, atau komputer. Dan bidang informasi dan komunikasi itu diantaranya berkaitan dengan jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan juga interaktif.
Nah, kemudian selanjutnya ada iklan. Bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Iklan digunakan untuk menawarkan produk kepada konsumen. Iklan juga bisa berbentuk teks atau audio yang dilengkapi video. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penyampaian bahan ajar secara interaktif dan dapat dipermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara atau audio, video, animasi, teks, dan juga grafik. Kemudian film. Nah, seperti contohnya mungkin ada film animasi 2 dimensi, terus atau 3 dimensi dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi maupun hiburan. Dan selanjutnya ada game. Game ini dibuat untuk keperluan penggunaan melalui televisi atau internet sehingga dapat digunakan dimanapun. Nah, selanjutnya itu ada hiburan. Penerimaan informasi menjadi semakin baik jika disusun secara baik, sehingga di sini multimedia bisa menjadi sangat menghibur. Kemudian ada virtual reality. Virtual reality ini merupakan penggunaan multimedia untuk penjelasan secara langsung. Virtual reality dapat digunakan sebagai sarana pemasaran, presentasi, pemodelan, atau hiburan, dan juga masih banyak lagi. Yang keempat, yaitu ada sistem multimedia. Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang berhubungan atau berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan pemrosesan dan pengelolaan. Nah, di sini ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunak. Nah, apa itu perangkat keras? Perangkat keras secara umum adalah komputer. Komputer yang dipakai sebaiknya menggunakan satu platform saja. Kemudian ada itu perangkat lunak. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system berupa program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Seperti contohnya ada Adobe Director, Adobe Freehand, Adobe Photoshop, Soundforge, terus Macromedia Flash, terus 3D Studio Max, Maya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di sini ada kreativitas. Ide atau gagasan dan rancangan multimedia membutuhkan kreativitas untuk membuat dan mengembangkan multimedia yang menarik. Nah, kemudian di sini ada organisasi. Organisasi sebagai wadah multimedia. Organisasi diperlukan untuk membuat dan mengorganisasikan garis besar serta rencana rasional yang memerinci keterampilan, waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan. Untuk bahasan selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Frida. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hena. Dipersilakan Hena untuk membahas tentang bahan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya kita akan membahas komponen multimedia. Yang pertama itu ada teks. Teks itu adalah sesuatu kombinasi huruf yang berbentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh yang membacanya. Selanjutnya ada grafik. Grafik itu merupakan komponen penting dalam multimedia. Selanjutnya ada gambar atau image atau visual diam. Yaitu gambar merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual. Yang selanjutnya ada video atau visual gerak, yaitu alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Selanjutnya ada animasi, suatu tampilan yang menggabungkan antara media dan teks. Lalu ada audio atau suara bunyi yang didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, dan lain-lain.
Lalu ada interaktivitas. Elemen ini sangat penting dalam multimedia interaktif. Yang selanjutnya ada peran media teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama itu ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu dapat diraih oleh peserta didik karena mereka akan senang belajar dengan multimedia interaktif sehingga diharapkanlah prestasi prestasi belajar yang meningkat. Yang selanjutnya ada ranah efektif. Ranah efektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, juga meliputi perasaan sikap dan minat. Ciri-ciri hasil belajar yang efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Yang selanjutnya ada ranah psikomotor, yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan yang bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya kayak berlari, terus melompat, melukis, menari, memukul, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada peserta didik. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada ranah afektif peserta didik. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sifat, sikap, dan nilai. Ranah efektif meliputi perasaan, sikap, dan minat. Ciri-cirinya hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Lalu ada pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada ranah kognitif peserta didik. Aspek kognitif ini dapat diraih oleh peserta didik karena mereka akan senang belajar dengan multimedia interaktif sehingga diharapkan prestasi belajar meningkat. Sedangkan aspek psikomotorik yaitu kecepatan atau ketepatan dalam penggunaan media pembelajaran dengan multimedia interaktif. Yang selanjutnya, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada ranah psikomotorik peserta didik. Yang ini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seseorang itu menerima pengalaman belajar tertentu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Hena. Alhamdulillah dari presentasi kita sudah selesai. Selebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dari penyampaian materi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.